Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan di mata kuliah metodologi penelitian filsafat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia dan nikmatnya kita masih diberi kesehatan untuk bersama-sama menghadiri mata kuliah metodologi penelitian filsafat ini. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan selalu memperbanyak selawat kepada beliau, kita nanti akan digolongkan ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian filsafat Ibu Eka Yulianti, serta teman-teman yang berbahagia dalam kondisi sehat semuanya, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian. Nah, kelompok kami akan membawakan materi ini yang nantinya setelah kami menyampaikan materi ini akan kita bahas dengan diskusi dalam kelas. Seperti yang kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam melakukan sebuah penelitian tentu ada beberapa tahap, ada tahapan-tahapan yang harus kita tempuh dulu atau ditempuh oleh si peneliti guna untuk mencapai sebuah hasil penelitian yang dapat dijamin integritas dan kredibilitasnya. Nah, salah satu tahapan yang harus dilalui oleh seorang peneliti itu ialah pengumpulan data. Nah, setelah mencari sebuah permasalahan, rumusan masalah, kemudian menentukan metodenya juga. Selanjutnya seorang peneliti itu harus melakukan tahap yang namanya pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dilalui oleh seorang peneliti guna untuk mendapatkan data-data atau informasi-informasi yang nanti akan membantu peneliti untuk menyelesaikan sebuah penelitian itu sendiri, yang nanti akan menghadirkan sebuah sekumpulan data atau informasi-informasi untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan sebuah penelitian atau sebuah masalah yang digarap oleh seorang peneliti dalam penelitiannya itu. Nah, pentingnya kita untuk melakukan pengumpulan data ini supaya nanti diperoleh data yang kemudian data itu harus bersifat berintegritas dan berkredibilitas tinggi. Nah, ini sangat penting dilalui oleh seorang peneliti yang nantinya sangat penting juga dalam penyelesaiannya. Ada beberapa teknik yang dapat dilalui atau ditempuh oleh seorang peneliti itu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sendiri dibagi dalam dua jenis, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer itu dilakukan oleh peneliti dengan cara langsung terjun kepada lapangan, biasanya dengan cara wawancara, kemudian observasi, dan juga bisa dengan angket atau kuesioner. Dan juga ada yang namanya teknik pengumpulan data sekunder. Nah, yang sekunder ini biasanya berbasis kepada sumber-sumber atau data-data yang sudah ada sebelumnya atau sudah dilakukan penelitian sebelumnya oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, yang primer itu ada yang namanya wawancara. Seorang peneliti itu datang kepada narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitiannya, kemudian melakukan tanya jawab atau wawancara guna untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai masalah-masalah yang ada dalam penelitiannya. Kemudian juga ada yang namanya observasi. Nah, observasi ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati sebuah tempat atau tempat penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, misalnya meneliti sebuah adat di sebuah desa. Itu seorang peneliti melakukan observasi di sebuah desa itu mengenai adat istiadat desa itu sendiri.
Nah, kemudian ada juga dengan angket atau kuesioner. Ini dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para responden. Nah, hasil dari pertanyaan itu yang diajukan kepada responden itulah yang nanti bisa dijadikan sebagai basis data atau basis informasi oleh si peneliti. Kemudian yang sekunder ini biasanya berbasis kepada buku-buku, manuskrip, atau juga artikel, atau juga jurnal yang sudah ada, atau bahan-bahan yang sebelumnya sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang teknik atau metode pengumpulan data ini. Ini sangat penting dilakukan oleh seorang peneliti seperti yang saya katakan di awal tadi. Dengan mengumpulkan data yang baik dan benar, nantinya juga akan mencapai sebuah kesimpulan atau hasil dari penelitian itu dengan juga baik dan benar, mempunyai kredibilitas tinggi dan dapat dipercaya, berintegritas yang tinggi juga gitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai awal dari perkuliahan ini. Kedepannya atau seterusnya kita akan melakukan diskusi tanya jawab mungkin di kelas yang akan nanti dipandu atau diampu oleh Ibu Eka Yulianti. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengumpulan data. Pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data ini merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian. Misalnya, jika peneliti ingin memperoleh informasi mengenai persepsi guru terhadap kurikulum yang baru, maka teknik yang dipakai ialah wawancara, bukan observasi. Sedangkan jika peneliti ingin mengetahui bagaimana guru menciptakan suasana kelas yang hidup, maka teknik yang dipakai ialah observasi. Begitu juga jika ingin mengetahui mengenai kompetensi siswa dalam mata pelajaran tertentu, maka teknik yang dipakai adalah tes atau bisa juga dokumen berupa hasil ujian. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai pengumpulan data. Selanjutnya metode atau jenis pengumpulan data yang nanti akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Fatika Sari dengan NIM 2111440026. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian kedua, yaitu metode atau jenis pengumpulan data. Jadi metode atau jenis pengumpulan data ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama wawancara dan yang kedua itu observasi. Wawancara itu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data tersebut. Dan yang kedua itu observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden atau wawancara dan angket, tetapi dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi antara situasi dan kondisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismail Karim dengan NIM 2111440011. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan penjelasan dari teman saya. Jadi di pembahasan selanjutnya itu adalah yang terakhir. Yang pertama itu ada angket, yang kedua ada dokumentasi, dan yang ketiga itu ada pustaka. Jadi di angket ini kita itu menanyakan kepada orang mengenai apa itu tuh apakah dia setuju dengan pernyataan ini atau enggak. Untuk yang kedua itu dokumentasi. Dokumentasi ini biasanya berupa file, foto, bawa bukti bahwa kita sudah melakukan observasi ini. Yang ketiga
itu ada pustaka. Teknik pustaka ini dilakukan di buku-buku dan biasanya lebih ke perpustakaan. Baiklah, cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, karena saya mengawali dengan salam dan saya akan mengakhiri juga dengan salam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum